surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Jadi tidak lama setelah Paulus menulis 1 Tesalonika, dia mendapat laporan tentang orang-orang Kristen di Tesalonika, dan bahwa masalah yang dia bahas dalam surat itu tidak hanya berlanjut namun semakin memburuk. Penganiayaan telah meningkat dan orang Kristen Tesalonika menjadi bingung dan takut tentang kedatangan Yesus. Jadi Paulus mengirimkan surat singkat ini yang dirancang menjadi 3 bagian yang membahas 3 masalah di gereja ini. Paulus pertama-tama menawarkan pengharapan di tengah penganiayaan yang terus berlanjut, dan kemudian dia menjelaskan tentang hari kedatangan Tuhan. Dan kemudian, akhirnya dia mengajukan tantangan yang sangat spesifik bagi mereka yang menganggur, orang-orang yang menolak bekerja normal. Dan akhir dari masing-masing bagian ini ditandai dengan doa penutup singkat. Paulus membuka dengan sebuah doa ucapan syukur atas kesetiaan dan kasih dari jemaat Tesalonika, dan khususnya atas kesabaran mereka. Dia mengetahui bahwa tetangga Yunani dan Romawi, bahkan Yahudi mereka, terus meningkatkan penganiayaan atas orang-orang Kristen ini. Ada agama-agama minoritas yang menghadapi penindasan dengan kekerasan, dan kekhawatiran Paulus adalah mereka mungkin meninggalkan Yesus jika keadaannya semakin buruk. Jadi Paulus mengingatkan mereka seperti yang dia lakukan dalam surat pertama, bahwa penderitaan mereka yang dikarenakan oleh hubungan mereka dengan Yesus merupakan cara untuk turut serta dalam kerajaan Allah. Yesus dilantik sebagai raja oleh penderitaannya di kayu salib, dan oleh karena itu para pengikutnya akan menunjukkan kemenangan mereka atas dunia dengan meneladani sifat tanpa kekerasan dan kesabaran Yesus. Paulus juga mengingatkan mereka bahwa ini tidak akan berlangsung selamanya. Ketika Yesus datang, dia akan membawa keadilannya untuk menanggungkannya kepada orang-orang yang telah menindas mereka dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Secara khusus, dia berkata bahwa hukuman mereka adalah dijauhkan dari hadapan Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Paulus tidak berspekulasi di sini tentang nasib orang-orang yang menolak Yesus, kecuali mengatakan bahwa sepanjang hidup mereka tidak ingin berhubungan dengan Yesus dan pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jarak relasional dari pencipta dan raja mereka, dan bagi Paulus, ini adalah tragedi terbesar. Memilih keterpisahan dari Yesus yang merupakan sumber dari semua kehidupan dan kasih adalah sama dengan meraih kehancurannya sendiri. Dia menutup bagian ini dengan berdoa agar Tuhan menggunakan penderitaan mereka untuk membawa perubahan karakter yang mendalam di dalam diri mereka, sehingga kehidupan mereka akan membawa kehormatan bagi nama Yesus. Paulus kemudian beralih untuk membahas masalah spesifik yang berkaitan dengan kedatangan Yesus dan hari Tuhan. Jadi seseorang di komunitas gereja Tesalonika menyebarkan informasi yang salah atas nama Paulus, yang berkata bahwa tindakan keadilan terakhir Allah atas kejahatan manusia adalah hari Tuhan. Itu sudah menimpa mereka, itu sudah datang. Dan orang-orang ini mungkin telah memperkirakan tanggal tentang akhir dari semuanya. Dan mereka menakut-nakuti orang Kristen lainnya. Dan kita dapat melihat mengapa. Karena penganiayaan yang kuat, mereka rentan terhadap seseorang yang mengklaim bahwa Yesus telah datang seperti pencuri di malam hari. Mereka telah ditinggalkan. Mungkin Yesus meninggalkan jemaat Tesalonika di tengah penderitaan mereka. Pembicaraan semacam ini benar-benar mengesalkan Paulus. Hal ini menyalahartikan ajarannya. Kedatangan Yesus seharusnya tidak pernah menimbulkan rasa takut melainkan pengharapan dan keyakinan. Paulus mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah dia ajarkan kepada mereka tentang kedatangan Yesus kembali saat Paulus berada di kota. Dan dia memberikan ringkasan singkat di sini, yang sebenarnya terlalu singkat. Paragraf ini memiliki banyak teka-teki dan masalah penafsiran. Tetapi yang jelas adalah bahwa Paulus mengutip tema yang terkenal dari Nabi Yesaya dan Daniel, bahwa kerajaan-kerajaan dunia ini akan terus menghasilkan para penguasa yang memberontak melawan Allah, seperti yang Nebukadnezar atau raja dari utara lakukan sebelumnya. Para pemimpin ini telah meninggikan diri mereka setara dengan kekuasaan ilahi. Dan bagi Paulus, raja-raja terdahulu dan nubuatan-nubuatan kuno ini memberi kita gambaran. Mereka menciptakan sebuah pola yang dia lihat tergenapi di zamannya sendiri, di dalam diri kaisar-kaisar Romawi, Caligula, dan Nero. Dan dia menduga hal itu akan terulang lagi, bahwa sejarah akan berujung pada penguasa yang suka memberontak semacam itu, yang digerakkan oleh kejahatan itu sendiri. Seseorang yang akan mendatangkan malapetaka dan kekerasan di dunia milik Allah, tapi tidak selamanya. Ketika Yesus datang kembali, dia akan menghadapi pemberontak dan semua orang yang melakukan kejahatan, dan dia akan membebaskan umatnya. Jadi maksud Paulus di sini bukanlah untuk memberi para pembaca bahan spekulasi tentang hari kiamat. Sebaliknya, dia menghibur jemaat Tesalonika. Dia mengingatkan kembali tentang ajaran Yesus dari Markus pasal 13 yang berkata bahwa peristiwa yang mengarah pada kedatangannya akan sangat umum dan jelas. Jadi mereka tidak perlu takut atau khawatir bahwa mereka tertinggal. Namun mereka perlu tetap setia sampai Yesus kembali untuk membebaskan mereka.
Sehingga dalam doa penutupnya, Paulus meminta Yesus dan Bapa untuk menghibur dan menguatkan jemaat Tesalonika agar tetap setia kepada jalan Yesus yang membawa Paulus ke topik terakhir. Ini adalah sebuah tantangan bagi mereka yang menganggur, yang tidak hanya berarti malas, tapi ini mengacu pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang menolak untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri, yang membuat kehidupan pribadi mereka kacau. Jadi, Paulus sebenarnya telah membahas masalah ini dalam surat pertamanya, dan sepertinya hal itu semakin memburuk. Kita tidak tahu pasti mengapa beberapa orang di gereja ini menolak untuk bekerja. Mungkin saja masalah ini terkait dengan masalah sebelumnya. Mungkin beberapa orang mengira Yesus akan segera datang sehingga mereka berhenti dari pekerjaan mereka dan keluar dari kehidupan normal. Tapi kemungkinan besar Paulus sedang membahas masalah yang berkaitan dengan praktek dalam budaya Romawi yang disebut patronase. Jadi ada orang-orang miskin yang tinggal di kota-kota dan mereka akan menjadi klien, seperti asisten pribadi untuk orang-orang kaya. Dan mereka sesekali akan hidup dari kemurahan hati orang-orang kaya tersebut. Tetapi ini menjadi hubungan yang sangat mengikat. Hal ini terkadang mencakup cara hidup yang bejat antara para klien dan patron mereka. Belum lagi itu merupakan pendapatan yang tidak pasti. Jadi inilah yang tampaknya Paulus maksudkan saat dia mengatakan bahwa orang-orang ini menjalani kehidupan yang tidak teratur. Mereka tidak bekerja dan mereka mencampuri urusan orang lain. Sehingga Paulus mengingatkan mereka akan teladan yang dia berikan saat dia bersama mereka. Dia tidak meminta uang mereka. Dia mengerjakan sebuah pekerjaan kasar sehingga dia bisa menafkahi dirinya sendiri dan karenanya dia bisa melayani jemaat Tesalonika secara gratis. Dia berkata inilah kondisi idealnya. Seorang pengikut Yesus harus meneladani kasih Yesus yang memberi diri dengan bekerja keras sehingga mereka dapat menafkahi dirinya sendiri. Sehingga hidup mereka dapat bermanfaat bagi orang lain. Dia menyimpulkan ini dengan sebuah doa terakhir. Bahwa di tengah segala kebingungan dan penderitaan mereka, Allah akan memberi mereka damai sejahtera melalui Tuhan Yesus Sang Mesias. Surat singkat kepada jemaat Tesalonika ini membantu kita melihat bahwa orang-orang Kristen mula-mula percaya terhadap kedatangan Yesus dan memiliki pengharapan akan penghakiman terakhir. Gagasan-gagasan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan spekulasi tentang hari dan tanggal kiamat. Sebaliknya, keyakinan ini membawa harapan. Keyakinan ini mengilhami kesetiaan dan pengabdian kepada Yesus, terutama bagi orang-orang Kristen yang teraniaya yang menghadapi perlawanan keras. Jadi bagi generasi orang Kristen selanjutnya, apakah mereka mengalami penganiayaan atau tidak, surat ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita harapkan akan membentuk apa yang kita hidupi. Dan itulah isi dari 2 Tesalonika.